Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Rejo Sari Channel. Nah, bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini, jangan lupa subscribe Rejo Sari Channel karena channel ini berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari pada administrasi kependudukan yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman, baik UKK, KTP, akte kelahiran, akte kematian. Namun akte kematian ini kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal belum boleh minta akte pernikahan atau surat nikah. Bagaimana cara mengurus berkas surat mau menikah, apalagi bulan-bulan ini kan sedang ramai. Nah, ini ada tata caranya tersendiri. Namun kali ini saya akan memberikan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat akte kelahiran yang baru. Karena apa? Karena kalau kelahiran yang lama, misalnya di atas 17 tahun, ini berbeda berkasnya. Nah, kali ini akte kelahiran yang baru saja dulu akan kami beritahukan bagaimana apa saja yang dibutuhkan. Oke, simak untuk selanjutnya. Nomor 1 adalah minta surat keterangan kelahiran dari dokter. Surat keterangan kelahiran dari dokter ini yang ada nomor agendanya, kemudian ada cap stempelnya, karena sangat penting sekali. Biasanya warga itu yang penting dikasih struk kelahiran dari dokter atau bidan, udah dibawa, tidak dicek agendanya di atasnya itu, kemudian agenda itu, kemudian cap stempelnya dari bidan atau dokter. Biasanya tidak diperhatikan itu. Nah, isinya apa saja dari surat keterangan kelahiran? Biasanya ada jenis kelaminnya, pada hari apa, tanggal berapa, pukul berapa telah lahir seorang bayi, kemudian jenis kelamin, kelahiran tunggal atau kembar, kelahiran anak keberapa, kemudian berat badan, kemudian panjang badan, dan nama dari bayi tersebut. Ini sangat penting sekali karena untuk berkas pertama ini, syarat yang pertama ini harus terpenuhi dahulu untuk akte kelahiran yang baru. Karena kalau tidak terpenuhi, maka otomatis untuk langkah selanjutnya belum bisa, menunggu waktu 1 tahun. Nah, yang kedua adalah dari struk kelahiran dari dokter itu nanti akan dibuatkan untuk dasar membuat surat keterangan kelahiran dari desa. Nah, surat keterangan dari desa itulah nanti yang akan dibuatkan lanjut oleh perangkat desa. Di mana desa Anda, disitulah minta surat keterangan kelahiran dengan dasar struk kelahiran dari bidan atau dari dokter. Ini kelahiran baru loh, pasti harus ada. Sekarang kan zamannya persalinan, tidak seperti dulu. Kalau dulu lewat dukun bayi, ini cukup. Sekarang kan tidak bisa, harus melalui persalinan. Yang ketiga adalah fotokopi surat nikah yang dilegalisir oleh KUA tempat. Maksudnya KUA tempat itu adalah ketika dia menikah di kecamatan domisili tersebut. Nah, kalau pindah bagaimana? Misalnya pindah di Jawa Timur, di Malang atau di Surabaya atau di Probolinggo. Nah, ini berarti kemudian dia menikah di sana terus pindah ke sini. Otomatis kan surat nikahnya di KUA sana. Nah, itu harus dimintakan rekomendasi oleh KUA di mana tempat tinggal, di mana tempat dia menikah di kecamatan tersebut. Misalnya kita ambil contoh di Semarang, kemudian dia menikahnya di Semarang, kemudian dia tinggal di Jawa Timur, di Magetan misalnya. Nah, itu berarti dia minta atau mencari nomor pegawainya dari KUA Semarang itu untuk ditelepon ketika berada di KUA Magetan. Misalnya seperti itu, minta rekomendasi apakah benar nomor registrasi ini di surat nikah kan ada nomor registrasinya. Nomor registrasi ini benar tercatat di KUA Semarang.
ini harus didengarkan oleh pegawai KUA di tempat Anda domisili. Setelah itu, oh iya betul terregistrasi tanggal sekian, hari sekian, betul ada pernikahan atas nama calon suami ini, calon istri ini. Nah, setelah itu betul mohon untuk minta legalisir di KUA kecamatan tempat domisili. Nah, setelah itu diizinkan baru minta legalisir di KUA kecamatan domisili. Itu prosesnya seperti itu. Karena itu menjadi syarat mutlak, legalisir itu menjadi syarat mutlak. Yang keempat adalah kakak asli, karena nanti akan memasukkan biodata dari anak yang baru dilahirkan. Nanti akan diganti dengan kakak yang baru yang sudah memasukkan NIK dan anggota baru. Yang kelima adalah fotokopi KTP kedua orang tua yang sudah berstatus kawin. Kenapa kok baru berstatus kawin? Kan tidak mungkin statusnya belum kawin kok punya anak, kan tidak mungkin. Makanya fotokopi KTP-nya statusnya sudah kawin, berarti yang terbaru. Biasanya gini, pengantin baru tidak mengurus KTP-nya dirubah statusnya, ya udahlah sambil jalan, tahu-tahu setahun kemudian melahirkan, setelah melahirkan baru bingung bikin KTP-nya ternyata statusnya masih belum kawin. Kemudian antara suami dan istri ini belum jadi satu kakak. Nah, ini kan biasanya agak ribet ngurusnya. Makanya kalau memang belum punya anak setelah pernikahan, alangkah baiknya ini segera dirubah status kependudukannya, status pernikahannya menjadi kawin, nggak perlu jadi kakak. Karena apa? Buat kakak gratis kok sekarang, tidak ada pakai biaya sama sekali. Kemudian yang keenam adalah fotokopi KTP dua orang yang mengetahui proses persalinan atau proses kelahiran. Ini biasanya kalau di daerah Wonogiri ini biasanya dipenuhi sama perangkat desanya. Udah pakai fotokopi KTP perangkat desanya. Namun perlu juga penjenengan siapkan, perlu Anda persiapkan agar nanti ketika di online kan ini tidak bolak-balik untuk kembali ke balai desa. Nah, setelah semuanya lengkap, baru kemudian di-upload oleh operator desa. Setelah di-upload, kemudian didaftarkan lewat online desa. Setelah itu baru keluar barcode-nya. Setelah barcode dijadikan satu berkas yang di-upload tadi. Nah, kemudian menunggu dari Capil, SMS dari Capil, karena ada nomor HP yang bisa dihubungi, dicantumkan. Setelah menunggu jawaban dari Capil itu seperti apa, biasanya lewat SMS dengan nomor pendaftaran sekian, permohonan sekian. Di barcode itu ada nomornya, nomor pendaftaran sudah tercetak, silakan diambil, dikirim lewat kantor pos. Untuk saat ini karena ada pandemi COVID-19 di daerah Wonogiri, rata-rata lewat pos dengan biaya Rp20.000. Itu nanti dikirimkan lewat pos, dan dari pos itu akan dikembalikan kepada pemohon sesuai alamat yang di KK tersebut. Nah, itu nanti setelah itu nanti Anda akan dapat 3 berkas. Yang pertama adalah KK baru dengan melampirkan dengan ada penambahan anggota baru, yaitu bayi yang sudah masuk dengan tanda tangan di barcode. Nah, kalau sudah tanda tangannya sudah pakai barcode, tanda tangan dari kepala dinas, ini sudah tidak perlu lagi minta legalisir lagi. Yang kedua adalah akte kelahiran yang baru dari anak yang lahir tersebut dan juga sudah pakai barcode, tidak perlu dilegalisir lagi. Kalau ada instansi kok minta legalisir pada dokumen yang sudah pakai barcode kok minta legalisir, berarti instansi tersebut biasanya belum upgrade tentang untuk checking barcode tersebut. Yang ketiga adalah kartu identitas anak atau KIA berwarna pink biasanya. Nah, itu nanti dapat 3 dokumen atau bahasa istilahnya 3-in-1. Itu berkas-berkas yang dibutuhkan untuk ketika akan membuat akte kelahiran baru. Nah, berkaitan dengan akte kelahiran atau berkaitan dengan administrasi kependudukan, silahkan komen
di bawah ini, di dalam YouTube ini nanti kita bahas bersama-sama. Insya Allah akan kami respon dengan cepat apa-apa yang perlu, uh, pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, subscribe tentunya, karena itu baik untuk kesehatan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.